Ikhwanus Sofa dalam bersailnya Risalah Al-Khamisah, artinya risalah yang kelima, serat yang kelima, mereka mengatakan minal ulum an-namusiyah wa sar'iyah fi mahiyatil iman wa khisalul mu'minin al-muhaqqiqin. Dalam bagian ini menerangkan bagaimana eksistensi, posisi daripada iman tersebut, dan bagaimana benar-benar seorang yang beriman itu memahami tentang hakikat daripada iman. Mereka mengatakan, "Panurid an nubayyin manil mu'min haqqan wa manil kafir haqqan." Kami ingin menerangkan siapa sebenarnya orang yang beriman itu dan siapa sebenarnya orang yang telah kafir tersebut. Loh, kenapa demikian? Karena Ikhwanus Sofa mengatakan idza kana hadza amrun qad iltabasa ala katsirin min ahli al-ilm hatta yukafir ba'duhum ba'd wa yul'inu ba'duhum ba'd bighairi ilmin wala bayanin. Kenapa? Karena hal ini terjadi di kalangan orang cerdik cendekia. Bagaimana mengkafirkan satu sama lainnya, bahkan melaknat, mencaci maki satu sama lainnya. Kenapa demikian? Walakin min ajli anna katsiran min ahli ilmi la ya'rifuna al-farq bainal iman wal ilm. La ya'rif al-farq bainal ilmi wal iman. Mereka tidak mengetahui apa arti cendekia perbedaan antara ilmu dan iman. Loh, kenapa demikian? Misalkan saja para mutakalimun, orang-orang ahli kalam, orang-orang filosof, hal-hal ini mereka mengatakan bahwa untuk beriman itu adalah kepada dan keimanan tersebut harus diduli dengan akal. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya harus ada dulu namanya dalil adami kok, data yang otentik, yang pasti tentang keimanan tersebut. Padahal sudah jelas dalam Al-Quran, bisa ditegas oleh Allah, wa yu'minuna bil ghaib, mereka beriman terhadap yang gaib. Artinya kalimat itu yu'min, beriman dahulu kepada hal yang gaib tersebut. Karena iman itu bersifatnya yang gaibiyah, bersifatnya gaib. Yu'min, beriman dahulu. Mempercayai dahulu. Bukan artinya yu'alimun al-gaib, bahwasanya Allah mengajarkan tentang kegaiban, itu tentang ilmu dulu, pengetahuan tentang gaib. Tapi bagaimana beriman dulu. Setelah beriman, barulah selanjutnya mencari tentang apa yang telah diimaninya tersebut. Jadi hal-hal ini adalah bersifatnya adalah nurani, bersifatnya adalah hati dalam keimanan. Beda dengan hal yang ilmu-ilmu yang lainnya. Maka dikatakan bahwasanya wa min azzi hadza da'at al-anbiya umamaha ilal iqrar awalan. Maka untuk hal sifatnya tentang keimanan, para nabi mengajak kepada umatnya adalah harus diikrarkan dahulu terlebih dahulu. Mengikrarkan terhadap keimanan, ya saya percaya, ya saya beriman, percaya terhadap namanya Islam, percaya terhadap Allahnya ada. Itu ikrar dulu dengan lisan, awalan. Selanjutnya bagaimana? Summa talabahum bitasdiq badal bayan. Barulah mereka akan menuntut mencari tentang kebenaran itu setelah dijelaskan. Summa hasuhum ala tulabil ma'arif al-haqiqiyah. Setelah diikrarkan, ya saya percaya terhadap Allah, saya terhadap para nabi, saya percaya terhadap para rasul, saya percaya terhadap kitab-kitab yang diturunkan Allah. Setelah percaya itu barulah mencari tentang hakikat kebenaran daripada apa yang dipelajari. Oleh karena itu sahabatku, Rasail menegaskan lagi, dikatakan bahwasanya i'lam ya akhi annal uluma kullaha syarifatun fiha izz. Seluruh ilmu itu adalah benar dan mulia. Walakinna asrafaha wa ajallahi ma'rifatul insan haqiqa jauharihi wa ma tatasrafu bil umur halan pada hal. Seluruh ilmu itu adalah mulia dan agung. Tapi ada sebuah pengetahuan yang sangat adiluhum di atas ilmu yang ada ini. Apa itu? Ma'rifatul insan haqiqa jauhari.
yaitu seorang mengetahui bagaimana terhadap substansi dirinya. Artinya kalimat ini adalah sama, paralel, linear dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu." Barang siapa yang telah kenal terhadap dirinya, maka ia telah kenal kepada yang melihara. Jadi ilmu tentang kenal diri inilah, mengenal sejati diri dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki inilah yang harus diketahui, bahkan ilmu yang sangat agung dan mulia. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa dalil-dalil tentang kemuliaan bagaimana seseorang mempelajari dan mengetahui terhadap sejati dirinya. Karena kalau orang telah mempelajari sejati dirinya, yang merupakan pijakan dalam melangkah, maka orang tersebut sama sekali tidak akan pernah bergoyang. Tidak sama sekali tidak akan mengalami sebuah kegalauan di dalam dirinya. Tapi yang ada adalah sebuah keimanan, sebuah kekuatan yang pasti yang akan dijalani oleh orang tersebut. Maka wajar ikhwanus shafa dalam jilid yang keempat ini yang ditulis dengan pasti dalam risalah yang kelima ini, jadi telah mengatakan bahwa ilmu yang utama itu adalah ma'rifatul insan haqiqah jauhari. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, adapun risalah as-sadisah, paper yang keenam itu adalah membahas tentang mahiyatun namus al-ilahi wa syara'id an-nubuwah wa kamiyah khisalihim wa mazhab ar-rabbaniyin wal ilahiyin. Ada ingin menerangkan bagaimana tentang masalah ketuhanan, juga tentang syarat kenabian yang telah dicapai oleh para nabi, oleh para rasul, ingin menerangkan secara pasti terhadap kita semua. Ikhwanus shafa dalam bagian ini dia menerangkan bagaimana anal hayawanat zinatul ardh, hewan-hewan yang ada bertebaran di bumi ini merupakan hiasan bumi. Begitu juga anal kawakib zinatus samai, bintang-bintang yang ada di langit itu adalah merupakan hiasan daripada jagat raya yang ada di langit. Begitu juga wa anna athamal hayawanat hayatun wa akmaluha suratun wa asrafuha tarkiban huwa insan. Dari kedua ini, dari mulai kuasa postur yang sangat sempurna dari mulai hewan maupun kawakib bintang-bintang astronomi yang lainnya, yang paling paripurna itu kata ikhwanus shafa ala wa huwal insan, itu manusia. Betul ditegaskan oleh Allah, wa khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang paripurna. Dari ujung rambut sampai ujung kaki inilah sempurna. Tinggal masalahnya adalah bagaimana memahami kesempurnaan ini. Maka kalau setelah namanya ini kita adalah dinamakan insanul kamil. Kalau telah memahami kesempurnaan ini, maka orang tersebut dinamakan al-insanul kamil wa mukammil, insanul kamil wa mukammil. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian lagi ikhwanus shafa menerangkan wa afdhalul insani humul uqala. Sebaik-baiknya manusia itulah orang-orang yang berakal, itu akal sehat. Ya, akal sehat. Kalau tidak akal sehat, bagaimana orang itu bisa berpikir? Bagaimana dia bisa menciptakan segala hal? Maka dibilangkan afdhalul insan humul uqala wa akhyarul uqala humul ulama. Sebaik-baiknya orang yang berakal sehat itu adalah orang-orang yang cendekiawan, orang ulam. Wa a'lal ulama darajatan wa arfa'ahum manzilatan humul anbiya. Di atas orang yang cendekia atau yang ulama itu yang lebih tingginya adalah para nabi. Maka wajar para nabi itu dikatakan orang-orang yang rasional, orang-orang yang cerdik, pandai, IQ-nya di atas rata-rata. Jadi bukan saja seorang yang rasionalis, orang yang berakal sehat, bahkan juga seorangnya orang mereka ada seorang yang cerdik. Nah, selanjutnya setelah para nabi, kata ikhwanus shafa, ini bagi orang filosof, summa ba'dahum fi rutbah al-falasifa al-hukama, orang-orang filosof yang banyak menyampaikan hal tentang kebijaksanaan seperti halnya yang ada di para filosof yang ada di Yunani, sebagaimana kata ikhwanus shafa dalam risalah yang ke-6 ini. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah,
Beliau menegaskan lagi wal fariqani, artinya dari orang yang antara orang yang khair wa syar. Istama'u anal asya'a kullaha ma'lulah. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini ada apa? Ma'lulah, ada sebab akibat. Wa anal bari azza wa jal. Sementara Allah Subhanahu wa taala ini adalah wa illatuhu, ada sumber daripada sebab dan sebab. Sumber daripada sebab, illatu sebabnya. Wa mutqinuha wa mubdi'uha wa mutamiha wa mukammiluha. Allah ini adalah sebaik-baiknya yang menciptakan sebuah sebab. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sebab. Oleh karena itu kata Ikhwanus Safa, al-anbiya wal falasifa ala dzami dunya wal ikrabil ma'adi wa jazal amal fihi in kana khairan fa khairan wa in kana syarran fa syarran. Maka para nabi, para filosof saat menjauhi tentang zuhud, menjauhi terhadap kehidupan dunia. Artinya hidup cukup sederhana, sesuai dengan keperluannya saja, tanpa berlebihan terhadap dunia ini, hanya tercukup keperluan cukup saja, tanpa harus berlebihan, tapi memenuhi yang diperlukannya. Itu berlaku para anbiya, para filosof. Karena ujungnya wa in kana khairan fa khairan. Ya, kalau kita berbuat baik, sudah pasti kebaikan akan didapat. Wa in kana syarran fa syarran. Kalau kita berbuat kejelekan, pasti kejelekan itu. Tegas ya, konsoba dalam hal ini. Sahabat yang dimuliakan Allah, Ar-Risalah Sabi'ah, paper yang ke-7, yang menjelaskan tentang kaifiyah ad-da'wah ila Allah. Bagaimana berdakwah, bagaimana menyeru masyarakat, orang-orang agar senantiasa ingat kepada Allah, agar kembali lagi kepada Allah. Ikhwanus Safa menjelaskan bahwasanya ada 3 golongan dalam hal berdakwah ini. Afata'ifun min khawasun wa uqala mutadayyun akhir fudula. Golongan pertama adalah orang-orang yang berakal sehat, orang-orang yang beragamis, yang senantiasa mendapatkan akal yang sehat, orang cerdik cendekia. Yang kedua adalah orang agyarun asyrarun ardiya, orang-orang yang dablek. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah orang yang dablek. Adapun yang ketiga adalah orang di antara itu, antara orang yang cerdik cendekia, bijak, dan orang-orang tadi itu, orang-orang yang pembangkang, orang-orang yang keras, radikal. Barulah orang yang ketiga, di antara yang kedua, ketiga adalah orang yang di tengah-tengah ini. Nah, dalam berdakwah itu harus memahami ini. Bagi orang kita menghadapi orang cerdik cendekia cukup dengan kebijaksanaan. Bagi menghadapi orang-orang yang radikal, yang keras, tanpa teding alim dalam segala hal, juga adalah menghadapinya ada caranya. Dan bagi orang yang moderat juga ada caranya. Semuanya ada caranya. Dan ketiga golongan ini ada dalam golongan kami, kata Ikhwanus Safa wa khilamul wafa. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, yang menariknya dalam risalah ke-7 ini, Ikhwanus Safa menyitir sebuah hadis Rasulullah SAW, annahu zakara fi majlisin Nabi sallallahu alaihi wasallam Aristoteles faqala Nabi alaihi salam law asa hatta ya'rif ma ji'tu bi lattaba'ani ala dini, kata Rasulullah. Artinya bahwasanya dalam sebuah majlis, ketika Rasul mengikut sebuah pengetahuan di hadapan para sahabat, Rasulullah menyebut yang namanya Aristoteles, seorang filosof Yunani. Apa kata Rasulullah? Lawasa, artinya lawasa Aristoteles, kalaulah hidup Aristoteles ini pada masa kita ini, pada masa Rasul saat itu, maka pasti kata Rasulullah, lattaba'ani, dia akan mengikuti saya. Dahsyat. Ya, karena Rasulullah adalah berdakwahnya dengan penuh kebijaksanaan, penuh pertimbangan, dengan ada akal yang cerdas. Rasulullah bisa berdakwah ke dalam segala kaum dan golongan. Dan pasti Aristoteles yang mendepankan kebijaksanaan, kalaulah hidup kata Rasulullah di zaman kami, maka Aristoteles pun akan menjadi umat kami mengikuti. Masya Allah, ini cukup dahsyat dikatakan oleh Ikhwanus Safa wa khilanul wafa. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, adapun Ar-Risalah As-Saminah,
Ikhwanus Sofa menerangkan tentang kaifiyah ahwali ruhani. Bagaimana kondisi psikologis kehidupan orang-orang yang menjalani yang namanya spiritual, yang berjadi nilai-nilai ketuhanan tersebut. Kata Ikhwanus Sofa dalam masalah hal ini mengatakan bahwasanya orang-orang yang menjalani spiritual yang dalam, karena dia telah mengetahui yang namanya jauharun nafs, tentang substansi daripada diri, maka mereka berjalan ala banyak dan cukup kebijaksanaan. Kenapa? Karena kata Ibnu Sofa, an af'aru hanni la yatahallal hadi minal alam al-jismani al-wuquf alhi al-mu'tabiyya illa ba'da marifatihi bi jauharin nafsi wa kayfilik bi jismi. Artinya seorang tidak akan paham dari orang-orang bangsa yang ruhani ini kecuali ia telah mengetahui dari diri. Artinya barang siapa yang telah mengenal diri sejatinya, maka orang tersebut akan paham terhadap orang-orang yang berjalan di wilayah kebenaran sebagaimana dikatakan oleh Ikhwanus Sofa. Ya betul. Bagaimana kita memahami sebuah minuman itu manis, teh manis, kalau kita belum sama sekali meminumnya teh manis. Bagaimana kita mau mengatakan bahwa kopi itu pahit kalau kita belum pernah meminum kopi itu pahit. Kalau kita telah meminum yang namanya teh manis, meminum kopi pahit, maka kita akan enak berbicara tentang teh manis maupun kopi pahit di antara orang-orang yang telah mengalaminya. Artinya ada sebuah pendekatan pengalaman tajarub. Artinya apa? Empirik. Karena empirik ini harus dilakukan bukan pendekatan sekedar kuantitatif, tapi juga dilakukan secara kualitatif sehingga kita betul-betul memahami terhadap perjalanan orang-orang yang spiritual. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dalam risalah At-Tasi'ah, risalah yang ke-9, Ikhwanus Sofa ingin menjelaskan tentang kaifiyah anwa'is siyasah, tentang aneka ragam mensiasati kehidupan ini. Dia mengatakan hadis Rasulullah SAW, al-mu'min yanzuru binurillah. Orang beriman itu melihat dengan nurnya Allah. Bahkan waqalallahu ta'ala yas'a nurahum baina aydihim. Itu harus membahas para orang beriman itu senantiasa menggunakan nurnya dalam berjalan, dalam melihat segala sesuatu. Artinya nur itu artinya senantiasa mengedepankan nilai-nilai yang agung dalam kehidupannya. Kalaulah orang tersebut mengedepankan nilai yang agung dalam kehidupannya, sudah pasti kehidupannya akan berjalan dengan baik dan senantiasa dalam keadaan tenang, aman, bahkan selamat sampai terakhir. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah, janganlah kalian mati dalam kecuali dalam keadaan aman, sedap dan nyaman. Siapa yang bisa demikian? Tentu orang-orang yang senantiasa mengedepankan nilai-nilai mulia dalam hidupnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, Ar-Risalah Al-Ashirah, paper yang ke-10, Ikhwanus Sofa yang menjelaskan kaifiyah nadidu al-alam bi usuli. Bagaimana akhirnya menghadapi alam ini beserta isinya. Kata Ikhwanus Sofa dikatakan, ayul akh ayyadakallahu wa iyyana bi ruhmin annal alam al-kubra bi usrihi qurratan wahidatan tanfasilu ihda asrata tabaqah. Jelas. Ikhwanus Sofa di sini dalam risalah ke-9 menjelaskan tentang perbintangan tentang jagat raya, bahwasanya jagat raya makrokosmos ini, manusia yang mikrokosmos, makrokosmos ada dalam mikrokosmos. Artinya apa yang ada di luar jagat raya ini juga ada dalam diri manusia. Ini adalah sebuah nilai-nilai, sebuah pengajaran yang senantiasa diajarkan oleh para guru-guru di Nusantara ini. Jadi dalam risalah ke-10 ini adalah merupakan sesuatu yang bukan yang baru bagi kita. Karena hal ini juga diajarkan oleh para guru-guru tentang manusia adalah mikrokosmos dan alam adalah makrokosmos. Allah ciptakan makrokosmos adalah untuk kepentingan manusia. Yadribullahul amsala linnas, katanya Allah.
Allah menciptakan segala hal ini kecuali hanyalah untuk manusia. Artinya apa yang terjadi di alam ini bisa diteropong, bisa dilihat, bisa dianalisa terhadap apa yang terjadi dalam diri manusia. Apakah demikian? Silakan Anda lakukan, silakan Anda teliti, dan utamanya silakan Anda pelajari, masuk ke dalam diri dengan penuh. Kita harus mengadakan namanya inner journey. Kita harus mengadakan masuk perjalanan ke dalam. Jangan melakukan dia outer journey, melakukan perjalanan keluar. Nah, dalam pandemi ini adalah sebuah momen yang besar, sebuah momen yang baik untuk melakukan namanya inner journey, perjalanan ke dalam diri. Tidak cukup hanya sekedar outer journey, perjalanan keluar diri. Itu yang inti pesan daripada Risalah Al-Ashirah, surat atau paper yang ke-10. Sahabat yang melakukan untuk Risalah Al-Hadi Asyarah, Risalah paper yang ke-11, Ibnu Sofa menjelaskan tentang mahiyatus sihir wal azim wal ain. Menjelaskan tentang apa itu sihir, apa itu azimat. Kenapa demikian? Ya, karena hal ini adalah terjadi dan ada, bukan harus dicibiri, bukan harus ditakuti. Karena Ibnu Sofa, kalau kata Ibnu Sofa, ketika akan bicara masalah ini, orang selalu mencibir, orang selalu sudah negatif dalam memandangnya. Padahal dalam sihir itu adalah Allah tegaskan bahwa itu hal ada. Kita ingat bagaimana ketika kaum Quraisy saat itu ketika Rasulullah SAW membacakan sebuah ayat, mereka mengatakan hadza huwa sihir. Ini adalah sihir. Artinya sihir dipahami pada saat itu adalah sesuatu yang tidak bisa dinalar, tidak dipahami. Mereka langsung mengatakan adalah hadza huwa sihir. Padahal sihir itu adalah sesuatu pengetahuan yang punya berhubungan dengan namanya jagat raya, dengan makrokosmos ini, itu berhubungan dengan perbintangan. Maka saya masih ingat, di Kairo itu ada seorang ahli astronomi, bahkan beliau juga menulis tentang sihir. Kenapa ya? Kita katakan dalam sihir itu, karena termasuk dalam kategori hitung-hitungan. Hitung-hitungan ini ada sebuah energi dan sebuah energi. Hal itu nanti kita bahas di video selanjutnya tentang apa itu sihir dan pandangan Islam terhadap ilmu sihir ini. Sahabat yang dimuliakan Allah, demikian pembahasan yang disampaikan oleh Ikhwanus Sofa dalam kitabnya yang keempat yang berisi 11 risalah, 11 paper, 11 surat. Semoga bermanfaat bagi sahabat semuanya. Apa yang kami sampaikan adalah betul-betul apa yang ditulis oleh Ikhwanus Sofa. Nanti kita akan diskusikan. Jangan lupa ikuti video selanjutnya. Kami akan membahas tentang dari sisi lain Ikhwanus Sofa, sebagaimana telah dibahas oleh para sahabat-sahabat dalam majelis ini. Kami akan menanggapi, karena kami akan menyempurnakan terhadap apa yang telah dibahas oleh sahabat sebelumnya. Akhirnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.